Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kami ditemani oleh saudari Intan Magang. Beliau sekolah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Gita Wacana, berasal dari SOE, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas kehadiran bersama dengan saya. Kita akan mendasari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya minta saudari Intan mengulangi lagi ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saat ini kita menghadapi situasi kondisi tentang intoleransi. Tetapi saat ini kami akan mengambil contoh gambaran tentang dunia persepak bolaan di Liga Inggris. Pada akhir tahun yang lalu, Liverpool akan merebut kejuaraan Liga Inggris. Pada waktu itu dia bermain dan mendapat hadiah tendangan penalti. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, dia memberikan perintah kepada Muhammad Salah, striker Liverpool yang sangat luar biasa, yang berasal dari Mesir. Dia sendiri orang Islam. Tetapi kesempatan yang emas untuk meraih sebagai pencetak gol terbanyak justru tidak dilakukan. Dia memberi kesempatan kepada temannya, Firmino. Dia pemain berasal dari Brasilia, dari Brasil. Tentu agamanya berbeda, Kristen. Justru saat ditunjuk oleh pelatih, dia menyerahkan kepada Firmino. Karena apa? Firmino sudah menghasilkan 2 gol dalam pertandingan itu. Lalu harapan Muhammad Salah untuk mencetak 1 gol lagi, sehingga mencatat hat-trick, yaitu mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan, agar dia menduduki sejajar dengan pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo. Dia pernah hat-trick, Messi juga demikian. Akhirnya apa? Gol itu betul-betul terjadi. Akhirnya Firmino meraih hat-trick sejajar dengan pemain dunia yang sangat terkenal. Yang hebat, Muhammad Salah mengorbankan dirinya dan diberikan kepada temannya agar temannya mendapat rekor seperti pemain dunia yang terkemuka. Nah, jadi dalam itu tidak mengenal batas agama. Kesempatan yang diberikan oleh pelatih dan benar dilakukan, tetapi dia tidak. Nah, di dalam firman saat ini juga demikian. Mengasihi bukan dengan perkataan
atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya. Besok hari Kamis bagi saya bersiap besar karena hari raya kenaikan Tuhan Yesus di surga dengan hari raya Idul Fitri bersamaan. Ini luar biasa sekali. Dan bagi saya ini anugerah dari Tuhan Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Intan Magang. Perbuatan yang nyata tapi dalam kebenaran. Nah, Anda kan dari NTT yang kebanyakan orang menganut agama Kristen. Tadi bukan mayoritas, bukan. Dalam dunia demokrasi tidak ada mayoritas dan minoritas, tidak ada itu. Semua hak sama. Nah, lalu Anda bisa menceritakan bagaimana hubungan saudara-saudara kita yang di sana, lebih-lebih pada hari Kamis mendatang, kenaikan dan Idul Fitri menjadi contoh, menjadi hari bersama yang sangat bersejarah. Di Kupang sendiri, khususnya di Nusa Tenggara Timur, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa kita tidak ada mayoritas dan minoritas begitu. Tetapi kita melihatnya bahwa itu adalah kepercayaan, sesuatu yang privasi, sesuatu yang sangat personal, yang harusnya menjadikan kita untuk terus mau berkaca kepada orang lain, menghargai pendapat dan juga menghargai kepercayaan itu sendiri. Pengalaman saya selama ada di Nusa Tenggara Timur, ada di NTT, kami mempunyai toleransi yang menurut saya tinggi, cukup tinggi. Mengapa demikian? Apalagi dalam kondisi Ramadan seperti ini, itu tuh ada satu hal yang menarik begitu. Bahkan ketika mereka akan sholat seperti itu di masjid, teman-teman dari saudara-saudara Muslim, kami yang non-Kristen itu ada dorongan tersendiri untuk ikut menjaga keamanan. Itu mungkin contoh yang sangat sederhana. Bagi orang lain mungkin akan berpikir bahwa, loh, jaga keamanan kok sesuatu yang mau dibanggakan begitu. Tetapi itu hal yang sederhana tapi punya makna yang besar menurut saya secara pribadi. Mengapa? Karena dari hal tersebut, dari tindakan sederhana itu, kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita mau menunjukkan bahwa kita ini sama-sama mempunyai kepercayaan dan kita berhak untuk menghargai satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya soal seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes bahwa kita berkata saja dengan lidah bahwa saya mengasihi, tapi ada tindakan nyata yang dilakukan atau kita implementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya Pak, ya, gitu. Tadi tindakan nyata, ini bagi saya sangat penting sekali, tindakan nyata. Muhammad Salah, tindakan nyata. Bukan untuk mencatat rekor gol yang banyak bagi dia sebagai rekor, tidak. Kami memberikan kepada temannya Firmanko agar dia mendapat hat-trick. Jadi ini nyata sekali. Jadi rasa individu egois dihilangkan, diberikan kepada temannya. Nah, lalu dalam pergaulan di kampus atau di tengah-tengah masyarakat juga apakah sama seperti yang Anda ceritakan tadi? Kalau saya secara pribadi punya pengalaman selama di SMA. Kebetulan kalau SMA itu kan kita tentu akan, saya negeri kebetulan di SMA negeri, dan kalau bulan puasa seperti ini teman-teman yang ada di kelas itu tentu berpuasa. Dan sebagai rasa menghargai kami terhadap mereka, kami juga akhirnya menahan lapar gitu. Kami juga akhirnya ikut berpuasa selama masa di kelas itu, atau setidaknya kalau kami mau makan pun tidak di depan mereka. Kami selalu seperti itu begitu. Jadi menurut kami itu adalah bentuk dari mana kami mau menghargai mereka. Sekarang mereka lagi menjalani puasa, alangkah baiknya kalau memang kita masih bisa menahannya, kita akan menahan puasa itu gitu Pak. Ya, jadi dua contoh yang sangat konkret. Yang pertama dalam kehidupan masyarakat secara umum. Yang kedua kehidupan di dunia pendidikan, di sekolah atau di kampus. Saya kira renungan pagi saat ini sangat berarti sekali. Seperti apa yang dikatakan dalam firman bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saya minta Saudari Intan Magang untuk berdoa
bagi bangsa dan negara, khususnya dalam hidup toleransi, semoga semakin hari semakin nyata. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami begitu bersyukur dan berterima kasih buat segala kasih karunia-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau bersyukur dan kami mau belajar kembali tentang mengasihi dan terus mengasihi. Suatu hal yang cukup sulit untuk kami lakukan sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami mau mengaca dan mau bersandar dan melihat Tuhan Yesus sebagai teladan dan Tuhan dan Juru Selamat kami, maka mampukan kami agar kami mampu melaksanakan kasih itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukan hanya sekedar di dalam tutur kata kami, lidah kami saja, tetapi dalam kehidupan kami hari lepas hari, yaitu tindakan nyata yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga kami datang dan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam tengah kondisi pandemi seperti ini Tuhan, begitu banyak keadaan sulit yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan selalu memampukan kami. Di dalam kondisi yang terhimpit ini juga Tuhan, biarlah kami senantiasa mempunyai hati dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Kami dapat mengasihi bukan hanya sesama kami saja, orang beriman, tetapi seluruh orang yang ada di luar sana. Mau itu pun yang ada dalam kepercayaan kami, maupun yang tidak Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, bahkan pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Biar Engkau sendiri yang memberkati dan Engkau yang menyertai, berikan mereka kebijaksanaan, agar apapun keputusan yang mereka ambil, biar itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini sembahyang kami. Ajarkan kami terus mengasihi, agar kami terus mau hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Saudari Intan Magang yang telah berkenan bersama dengan kami. Bagi jemaat, juga saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Dan bagi saudara-saudara kami, kaum muslim, yang pada Kamis mendatang merayakan perayaan Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati kita. Amin.